Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini sesi RAR kita yang kedua, Renungan Al-Quran Ramadan. Dan pada renungan pagi ini saya memilih pada juz yang kedua, tetap pada surah Al-Baqarah, ayat yang ke-152, 153, 154, 155, 156, dan 157. Ada berapa ayat tuh? 152, 53, 54, 55, 56, 57. Ada 6 ayat ya yang akan kita renungkan pagi ini. Semoga membawa berkat dalam kehidupan kita. Sebelum saya mulakan juga ayat itu saya bacakan, saya bagi satu muqaddimah lagi dan menguatkan muqaddimah yang semalam. Ya. Setiap renungan yang akan kita hasilkan tatkala kita berinteraksi dengan nikmat Al-Quran ataupun nikmatnya alam semesta, sesungguhnya renungan itu perlu untuk diaplikasikan untuk menambah dekatnya jarak kita menuju Allah. Karena setiap renungan jika diamalkan, maka itu mendekatkan kita menuju Allah. Jarak kita semakin dekat dan rintangan yang menghalang akan pergi dengan sendirinya. Dan renungan ini tentu akan membuahkan satu nasihat atau satu hikmah. Dan hikmah ataupun nasihat itu seperti yang saya katakan semalam, ia laksana preskripsi ya, yang diberikan oleh seorang dokter kepada pesakitnya apabila pesakitnya itu menukarkan preskripsinya kepada pihak farmasi, ditukar menjadi obat, lalu obat itu dikonsumsi, diminum, mengikut arahan dan petunjuk yang telah ditentukan, maka obat tadi itu akan dapat insya Allah menyembuhkan penyakitnya. Akan tetapi ketika seorang pesakit sudah mendapatkan preskripsi tapi tidak menukarkannya kepada obat di pihak farmasi, jangankan nak meminumnya dengan arahan petunjuk yang ada, tukar saja tidak, maka apa yang berlaku adalah kehidupannya semakin sakit dan bahkan menuju kebinasaan. Ya, karena itu berat sebetulnya tajuk kita, kan tajuknya itu renungan, hasil pemikiran, membuahkan hikmah berbentuk ibrah, hikmah berbentuk zikra, tabsiratan wa zikra likulli abdin munib. Ya. Maka susahnya itu adalah ketika pada tahap pengamalan atau pengaplikasiannya, karena akan bertentangan dengan syahwat, bertentangan dengan hawa. Hawa itu keegoan diri, syahwat itu kenikmatan yang sesaat. Maka disinilah perjuangan seseorang dalam mendaki menuju Allah sebagai satu-satunya destinasi. Baik, ini satu muqaddimah yang menguatkan muqaddimah semalam. Makanya saya memilih tajuk renungan karena inginnya adalah kita sembuh daripada penyakit kita.
Baik, perempuan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah yang pada hari ini tengah mendengarkan apa yang saya bincangkan, mungkin boleh membuka Al-Quran ya, yang ada tafsirannya, surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 152 sehingga 157. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Al-Baqarah ayat 152 sehingga 157. Ya, saya bacakan. Ayat 152 berbunyi, Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Lalu ayat yang ke-153, Wasta'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Kita bagi di sini. Ayat 152 sehingga 153 menjelaskan tentang perbandingan. Saya suka dengan Quran ini kalau direnungkan, dia menghadirkan banyak perbandingan, bermakna ada satu kekuatan dalam diri kita, kekuatan namanya akal untuk memilih, untuk ikhtiar. Nak memposisikan diri pada dua perbandingan yang mana? Ya, perbandingan ini adalah satu tentang nikmat dan orang yang mensyukurinya, dan tentang musibah dan orang yang bersabar ke atasnya. Ya. Ini perbandingan. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ingat-ingatilah aku akan mengingati kalian dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Itu bincangkan tentang hakikat nikmat dan kesyukuran. Nanti bukan ada bertanya, mana Ustazah nikmat tak ada disebut pun dalam ayat itu. Kita akan combine dengan ayat-ayat yang lain yang sama. Temanya tentang masalah zikir. Kemudian masuk ayat yang ke-154. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kalian memperkatakan bahwasanya orang yang terbunuh di jalan Allah, ya, mati ketika berperang mempertahankan keimanannya, itu adalah mati sebenarnya. Jangan pernah katakan, jangan pernah sangka. Ya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau katakan orang yang berjihad di jalan Allah lalu gugur di medan syahid itu, di medan pertempuran itu adalah mati. Sebab hakikat kehidupan itu bukan jasad tetapi jiwa. Dan jiwa mengalami kehidupan ketika jasad sudah dikandung tanah. Bal ahya, tapi mereka itu hidup. Coba tengok, Quran mengatakan hidup itu bukan jasad, tapi hidup itu adalah jiwanya. Walakin la tash'urun, cuma manusia tak perasan, ya, menganggap kematian itu adalah ketika jasad sudah dipendam, tapi hakikat Quran mengatakan kehidupan baru bermula ketika jasad dipendam. Sama ada kehidupan yang abadi itu menuju surga, ataupun kehidupan yang abadi itu menuju neraka. Masya Allah. Jadi pada bahagian yang kedua ini menjelaskan tentang jenis musibah. Ya, jenis musibah. Jenis musibah itu disambung pada ayat 154 sehingga 155. Maaf ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi ketika Allah membuat perbandingan, satu golongan yang syukur atas nikmat dengan dua golongan yang bersabar atas musibah, musibah diperincikan supaya kita paham apa musibah itu.
Jadi di sini menjelaskan tentang jenis musibah, jenis ujian, jenis dugaan, ya, cobaan. Jadi musibah dalam urusan agama satu ayat sendiri. Untuk mempertahankan keimanan mereka perlu berperang masa itu. Kemudian musibah jenis kedua itu musibah yang terkait bukan dengan urusan keimanan atau agama, tapi dalam urusan dunia, ya, yang meliputi walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, perasaan takut, keduniaan tuh. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, harta berkurang. Wal anfus, nyawa hilang. Ya, hilangnya nyawa. Was samarat, dan juga buah-buahan. Ketika Allah menyebutkan semua jenis musibah itu, ternyata Allah mengajak kita tersenyum di atas musibah itu. Wabasyiris sabirin. Dan bagilah kabar gembira kepada orang-orang sabar atas musibah yang menimpa. Sama ada musibah duniawi ataupun musibah dini, musibah agama. Wabasyiris sabirin. Kemudian ayat yang ke-156 itu ayat yang menawarkan petunjuk atau kaedah dalam menghadapi jenis musibah. Ya, menjelaskan tentang metode atau kaedah atau petunjuk. Bagaimana ketika kita ini sebagai hamba yang diatur oleh Tuhan dengan adanya nikmat dan musibah, khususnya musibah, bagaimana cara menghadapinya? Itu perlu petunjuk seperti Anda tadi tukar preskripsi itu. Mesti nak tanya kepada pihak farmasinya, berapa kali minum sehari, sebelum makan ke selepas makan, time-nya pagi ke siang, siang ke malam, pukul berapanya, berapa kadarnya, semuanya akan ikut aturan. Maka setiap ada perkara yang menimpa kita, mesti Quran akan menggariskan apa metodenya, apa kaedahnya, apa caranya untuk menghadapi kejadian yang menimpa kita. Subhanallah. Baru yang keempat, ini yang membuat kita tersenyum. Macam tadi itu, bila sudah mengikut arahan dokter, menukar dengan obat itu diminum ikut petunjuk yang diberikan oleh pihak farmasis, maka akan sembuh, akan tersenyum. Ini juga ada hasilnya. Cuma hasilnya bukan berbentuk kesehatan jasad yang seperti mana di dokter itu tadi, tapi lebih kepada kesembuhan jiwa. Di sini Allah mengatakan pada ayat yang ke-157. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi. Oh, yang ini ya. Yang ini ayat yang betul tadi. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka yang ditimpa oleh musibah, cara menghadapinya adalah ucapkan, ingatkan diri bahwa diri itu adalah milik Allah, bahwa diri itu adalah hamba Allah, bukan hamba dunia. Inna lillah, kami ini milik Allah, kami ini hamba Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan memang kami nanti juga akan kembali menujunya. Segala apa bersama kami akan menujunya. Diambil sedikit demi sedikit supaya kita sadar, dan akhirnya diambil total, yaitu jiwa kita, maksudnya nyawa kita diambil oleh Allah Ta'ala. Ini metodenya, hasil pengaplikasian metode itu disebutkan pada ayat 157. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan solawat dari Allah. Kalau dulu saya belajar hadis, untuk mendapatkan salawat dari Allah, kita kena mengucapkan salawat ke atas Nabi. Karena itu Nabi sebagai pintu laluan, ya, yang membukakan salawat Allah untuk kita tatkala kita bersalawat kepadanya. Tapi Quran di sini menjelaskan, bukan hanya kita bersalawat ke atas Nabi dapat salawat Allah, tetapi kita mendapatkan musibah dari Allah dan menghadapinya dengan petunjuk dari Allah, kita akan dapat salawat dari Allah. Satu salawat. Salawat itu maknanya ampunan. Salawat itu maknanya pujian. Nanti ikut perspektif para mufassir. Nanti saya akan jelaskan. Wa ulaika wa rahmat dan rahmat. Jadi ada dua di sini ya. Dapat dua keuntungan. Keuntungan pertama adalah salawat dapat. Keuntungan yang kedua adalah rahmat dia dapat.
Dan keuntungan yang ketiga di sebalik salat dan rahmat itu, wa ulaika humul muhtadun, mereka mendapatkan petunjuk. Ini yang saya merenung itu sebetulnya. Bukankah ini kan yang kita nak cari selama ini? Ya Allah, bagi aku petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Tapi bila berdoa itu tak perasan Allah bagi petunjuk. Tak perasan karena apa? Karena hanya ritual ketika membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Bagi aku petunjuk. Ternyata petunjuk itu datangnya adalah melalui musibah. Sekarang mau ke tak mau. Kalau macam itu setan minta petunjuk lah Ustazah. Nah, itu juga orang yang tak berakal. Ya. Orang tak berakal itu orang yang larut dalam kenikmatan dunia. Maknanya kalau tak mau petunjuk itu mau kesesatan. Dan sesat itu nikmat. Dan petunjuk itu payah. Karena itu setiap orang yang mendapat petunjuk mesti akan payah dulu. Seperti payahnya Nabi Muhammad ketika menerima Al-Quran. Quran sampai ke Nabi, membuat Nabi pingsan, membuat Nabi kesakitan mendengar. Seperti itulah ketika Allah bagi kita petunjuk, mesti kita akan sakit ketika menerima petunjuk itu. Ya, karena melalui musibah terlebih dahulu. Masya Allah. Baik, jadi renungan hari ini adalah kalau semalam mungkin melanggar perintah itu lebih teruk daripada melanggar larangan, maka bersyukur ke atas nikmat itu lebih susah daripada bersabar ke atas musibah. Ya. Jadi bersyukur ke atas nikmat itu kita renungkan ternyata lebih payah, lebih susah. Karena bersyukur itu adalah mentaati Allah, mentaati perintah Allah. Dan mentaati perintah Allah itu kan kalau kita ikutkan kisah iblis tuh, mematuhi perintah itu kan lebih susah. Karena melibatkan ego dalam diri kita. Ya. Jadi memilih untuk bersyukur ke atas nikmat itu ternyata lebih susah daripada bersabar ke atas musibah. Cuma faktanya orang itu sangat susah ketika bersabar ke atas musibah. Lagilah susah sebetulnya bersyukur ke atas nikmat. Mengapa sebagian orang menganggap bersabar atas musibah itu lebih susah daripada bersyukur ke atas nikmat? Karena mereka paham bersyukur ke atas nikmat itu cuma mengucap Alhamdulillah. Itu aja dikatakan. Padahal tidak, itu bukan syukur. Level syukur itu perlu difahami sehingga menatijakan satu kesimpulan, syukur itu lebih susah perbandingkan sabar. Karena bersyukur ke atas nikmat itu adalah sebuah pilihan, boleh jadi boleh tidak. Tetapi kalau menerima musibah itu sudah paksaan, mau tak mau memang akan menerima. Entah pilih untuk bersabar ke, entah pilih untuk tidak bersabar, itu terpulang. Tapi setiap orang kalau dibagi musibah pasti akan menerima. Tetapi kalau memilih untuk taat, tak semua orang akan mentaatinya. Ikut pada pilihan. Oke? Jadi itulah perbandingan. Oke, kita mulakan ya. Ayat yang ke-152 sehingga 153 lalu kita renungkan nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka ingatilah aku. Niscaya aku akan mengingatmu dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur. Ayat ini tak perlu kita nampak begini ya. Dan ingatilah aku akan mengingatimu dan bersyukurlah kepadaku, maka aku akan bersyukur kepadamu. Jangan atur Quran macam itu. Ya. Di sebalik kata wala takfurun, bila kita combine dengan surah Ibrahim itu sudah kena jawabannya. Dan bersyukurlah kepadaku, aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, aku akan bersyukur kepadamu, aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Kata wala takfurun itu sudah memadai. Bahkan lebih luas lagi maknanya. Oke. Fadhkuruni adzkurkum. Dan ingatilah aku akan ingat kamu. Dan ingatilah Allah.
Apa yang kita perlu ingati dari Allah itu sebetulnya? Adakah mengingati Allah itu maknanya hanyalah mengucapkan kalimat-kalimat al-baqiyatus salihat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah secara ritual? Kalau kita gabungkan dalam Al-Quran, kita akan menemukan kata udzkur itu disandingkan dengan kata nikmat. Contoh misalnya Al-Baqarah kita buka. Ya Bani Israel dzukuru ni'mati. Udzkuru dengan nikmat. Mananya udzkurullaha, udzkuru ni'matallah. Itu sebahagiannya. Kemudian dalam surah yang lain, surah Ali Imran ke wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Nikmat lagi. Yang lebih saya suka itu bila Allah menyebutkan kata nikmat digandingkan dengan ingatan untuk semua jenis manusia tak kisah kafir ke mukmin. Adalah surah Fatir, surah yang ke-35 ayat yang ketiga. Ya ayyuhan nasu dzukuru ni'matallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu fa anna tu'fakun. Surah Fatir itu surah yang mengajak kita untuk bersyukur ke atas nikmat. Tetapi kita tak mungkin untuk bersyukur ke atas nikmat kalau kita tidak mengingati atau kita tidak memikirkan kekuasaan Allah yang terbentang di alam semesta ini. Kekuasaan Allah boleh kita fikirkan melalui alam semesta. Itu bagian zikir juga. Untuk menatijahkan ingatan terhadap nikmat Allah. Itu pun zikir juga. Jadi memang hidup itu penuh zikir. Dan jangan batasi zikir itu dengan satu tindakan pelafasan secara ritual saja. Pemikiran pun bagian pada zikir, ingatan. Bagaimana mungkin kita akan bersyukur ke atas nikmat kalau kita sendiri tidak memikirkan nikmat apa yang ada di semesta alam ini? Saya contohkan pagi tadi misalnya kepada anak saya. Ya, dah tak sabar yang si kecil itu ingin mengkaji tentang fenomena alam ketika saya suruh menghafalkan maksud surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Dia kata, ya, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan subuh. Umi, Tuhan subuh itu apa? Dalam tanda kurungnya, fajar. Fajar itu apa, Umi? Baru saya jelaskan. Tak ya tengok terjemahan. Tak boleh Umi tengok terjemahan. Tidak, kita tengok tafsir. Terjemahan itu masalah daruri ketika itu. Tetapi untuk faham, kita merujuk kepada tafsiran ataupun pakar-pakar bahasa. Rabbil Falaq itu adalah Tuhan pengatur alam yang membelah bumi. Membelah bumi menjadi subuh, menjadi fajar. Kalau bumi dibelah menjadi subuh, sebagiannya itu adalah gelap. Akhirnya semalam tak sempat untuk buat eksperimen. Lalu pagi tadi selepas sahur, ya, pukul 5:30, dia segera menyalakan globe dia. Globe dia yang ada lampu dalamnya. Dengan globe kecil dia ibaratkan globe besar itu adalah matahari dan dia gambarkan globe yang kecil itu adalah bumi. Lepas itu dia nyalakan. Dia kata, betul lah Umi, separuh bumi ini ternyata terang ketika matahari bersinar. Dan separuhnya ini adalah gelap. Bermakna kalau gelap ini di Eropa sekarang tak ada matahari lah, Mi. Sekarang kita ini ada matahari. Iya. Apa jadinya kalau gelap saja? Tak ada Rabbil Falaq. Tidak ada pembelahan bumi menjadi terang. Akhirnya dia sebutkan, matilah kita. Bakteria semakin bertambah. Kemudian cuaca semakin sejuk dan akhirnya bumi mungkin jadi jadi bola ais dan lain sebagainya. Tak boleh bekerja, tak boleh apa-apa. Itu kan nikmat dari hasil perenungan, pemikiran terhadap fenomena alam. Baru kita mengucapkan Alhamdulillah. Selesai kata pada anak saya
Sekarang adik pagi hari ucapkan kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mengajar ucapan itu berasaskan pemikiran. Pemikiran tentang alam menghasilkan ingatan akan nikmat. Dan ketika ingat nikmat, maka Allah katakan, washkuruli wala takfurun. Itu maka digandingkan antara syukur itu dengan zikir. Mungkin selama ini tak ada yang bertanya, kenapa syukur digandingkan dengan zikir? Dia cuma terjemah, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Fa 10 pahala, alif 10 pahala, dal 10 pahala, kaf 10 pahala. Tidak begitu. Oke. Kemudian ketika kita mengingati nikmat-nikmat Allah melalui pemikiran tadi itu, fadkuruni adkurkum, Allah akan mengingati kita. Bagaimana cara Allah mengingati kita itu? Allah akan menimpakan ketenangan dalam jiwa kita. Ada mungkin orang berzikir tapi tak tenang. Ya mungkin metodenya salah. Atau mungkin metodenya benar tapi niatnya salah. Ya. Tidak ada yang namanya berzikir lalu menghasilkan kepenatan, menghasilkan kegalauan, kegelisahan. Tidak. Adzkurukum, Allah akan bagi ingatan untuk kita dalam bentuk apa? Allah memberikan kebahagiaan, memberikan ampunan dan sebagainya. Coba kita bayangkan di sini. Lebih besar mana persembahan yang kita berikan untuk Tuhan atau Tuhan mempersembahkan tindakannya untuk kita? Tetapi kita tak mungkin untuk mendapatkan persembahan Tuhan untuk kita tatkala kita tak pernah memberikan persembahan untuk Tuhan kita. Ibaratnya rakyat mempersembahkan satu tarian kepada raja dengan raja yang menari sendiri di hadapan rakyat, mana yang lebih besar nilainya? Tentu raja yang menari. Tapi ada tak raja mau menari di hadapan rakyatnya? Tidak ada. Tetapi Tuhan kita, ketika kita mengingatinya, dia mengingati kita. Subhanallah. Jadi, seronok sebetulnya kalau kita bertuhan Allah itu. Ya. Begitu baiknya Allah kepada kita. Washkuruli wala takfurun, dan lepas itu bersyukurlah. Jadi kalau kita kumpulkan begini. Bersyukurlah kamu ke atas nikmat Allah, yang nikmat itu kamu syukuri karena kamu sudah mengingatinya. Bagaimana mungkin kita akan bersyukur ke atas nikmat kalau kita tak tahu itu adalah nikmat? Dan biasanya untuk tahu nikmat itu akan ditarik oleh Allah baru kita sadar itu sebuah nikmat. Nah, bersyukur itu ke atas nikmat. Dan nikmat itu diperoleh melalui metode zikrullah. Dan zikir yang paling utama melalui pemikiran. Dan pemikiran itu ke arah pada fenomena alam semesta. Dihukumi dengan ayat-ayat Al-Quran yang telah diingat. Akhirnya menatijahkan satu kesimpulan. Nikmat Allah begitu besar kepada kita. Maka bersyukurlah. Dan syukur itu saya katakan bukan mengucapkan Alhamdulillah. Karena lafaznya beda. Syakara dengan hamada itu berbeza. Ya. Kalau pujian itu lebih umum. Ya. Dan bersyukur itu bahagian daripada pujian untuk Allah. Jadi bersyukur itu ada 3 peringkat. 1, menyandarkan nikmat yang diingat tadi melalui pemikiran itu kepada Allah Ta'ala. Maka terucaplah lisan Alhamdulillah. Itu level syukur yang pertama. Tapi tidak cukup. Seperti Anda ketika beriman tidak cukup. Harus berkeyakinan. Maka mengucap Alhamdulillah tidak cukup. Yang kedua, hati kena dipenuhi oleh perasaan cinta terhadap yang memberikan nikmat itu. Nah ini hati penuh cinta. Ini amalan qalbu. Lepas itu yang ketiga, ya, berkhidmat di jalan Allah dengan memanfaatkan nikmat yang bersama kita. Nah, ini yang namanya syukur itu. Jelas. Berkhidmat ya di atas jalan Allah melalui nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Untuk apa nikmat itu diciptakan untuk kita? Yaitu untuk diarahkan menuju Allah, berkhidmat. Dan jambatan menuju Allah adalah dengan berkhidmat untuk manusia. Oke. Jadi ayat 152 bicara tentang syukur nikmat. Bersyukur ke atas nikmat. Lalu Allah bandingkan. Ayatnya tidak begini. Kalau ada fadkuruni, adkurkum mashkuruli wala takfurun fasbiruli. Tak ada. Ya. Sudah ada makna yang tersirat. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan jika kamu ditimpa musibah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ya. Caranya dengan bersabar.
dan sholat, ya. Dan ini adalah merupakan isyarat ya, kalau orang bersabar, melaksanakan sholat ketika ada musibah itu, menimpa itu, isyarat akan hadirnya kebahagiaan bagi orang-orang yang terkena musibah. Jadi kebahagiaan itu selepas ada kedukaan. Wasta'inu bis sabri. Saya pernah bertanya, merenung sendiri. Kenapa sabar itu dijadikan sebagai satu metode dalam menangani musibah? Dan carilah pertolongan dengan cara bersabar. Bersabar itu bukan maknanya redha sahaja. Redha itu dua keadaan. Syukur dengan sabar itu sama lah. Maksudnya dua keadaan yang dihimpun dalam keadaan redha. Bersabar itu kita menerima apa yang Allah timpakan ke kita. Itu satu ya, makna sabar. Tapi dalam masa yang sama itu kita menghadirkan falsafah sabar. Jangan mulut kata, aku udah sabar dah. Tapi kan, tak boleh. Sabar itu kalau nak paham, tonton begini ya. Sabar itu laksana tanaman di pagi, siang, petang hari yang terkena cahaya matahari. Apa yang berlaku adalah tanaman itu akan tumbuh, berkembang, subur, dan pada akhirnya nanti akan berbuah. Rasulullah SAW mengatakan, as-sabru dia. Sabar itu adalah dia. Dia itu adalah sinaran yang dikeluarkan oleh matahari. Bermakna orang yang bersabar itu adalah orang yang sanggup menerima panasnya beban derita, laksana panasnya matahari. Karena matahari itu, cahaya matahari itu mengandungi panas sekaligus unsur pembakaran. Sabarnya hati ini dibakar oleh Allah. Ya, dipanasi, dibakar oleh Allah. Kemudian menghadirkan satu sangkaan yang baik kepada Allah, bahwa di sebalik pembakaran kepanasan itu akan terhasil satu kekuatan yang besar. Jadi sabar itu sebetulnya kekuatan. Dan kekuatan itu adalah untuk menghadapi musibah. Ya, matahari. Kita tak terkena cahaya matahari pun kita boleh mati juga. Ya. Jadi as-sabru diya'un. Was-sadaqatu burhanun. Was-salatu nurun. Tengok di sini cantiknya ungkapan Allah ya. Lepas ada sabru, wasta'inu bis sabri, dan as-sabru dalam hadis Nabi SAW itu ad-diya, laksana cahaya matahari, panas sinarnya matahari. Wassalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah melalui salat. Maknanya kalau ada musibah, ada masalah itu, jalan perhubungan dengan Allah. Salah dari kata sila. Sila itu perhubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Dan Allah katakan salat, Rasulullah katakan salat itu nur, bukan dia. Nur itu adalah cahaya daripada bulan. Kalau dia itu sinar matahari, kalau nur itu adalah cahaya bulan. Tidak ada orang tengok bulan itu kesakitan. Maka tidak ada ceritanya orang sholat itu kesakitan. Maka kalau kita sholat itu rasa sakit, kita dah hilang rasa ketenangan, rasa keselesaan berhadapan dengan Tuhan kita. Coba kita perbarui terus sholat kita sampai kita rasa betul-betul macam kita menyaksikan bulan purnama. Nikmat dan selesa. Itulah hakikat sholat itu. Maka Rasulullah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihni bis salah. Salat itu membuat kita jadi rehat, pikiran kita fresh. Freshnya karena apa? Karena tertekan stres oleh musibah, kita kembalikan pada Allah. Allah hilangkan perkara itu, tenanglah kita. Maka salat itu laksana cahaya bulan. La haula wala quwata illa billah. Dan bulan itu sentiasa akan mendapat pantulan daripada cahaya matahari. Maka matahari baru bulan, maka sabar baru salat. Oke. Apakah jenis musibah yang Allah timpakan itu? Jenis musibah pertama adalah musibah yang menimpa urusan agama. Ini susah. Ya, dan ketika itu manusia yang beriman mempertahankan imannya dengan cara berjihad di jalan Allah. Oke, baik. Dan ketika mereka mati, hakikatnya mereka tidak mati
Karena kematian dalam Al-Quran itu adalah kematian. Karena kematian dalam Quran itu sebetulnya kalau kita tengok berbentuk dua persepsi. Ya, kematian jasad dan itu untuk melahirkan kehidupan jiwa. Oke, maknanya kalau ada kematian jasad, ada kehidupan jiwa. Maka orang yang sudah mati jasadnya, jangan kamu anggap mati seterusnya begitu. Tidak dibalasi oleh Allah, tidak ada hisab, tidak ada hari kebangkitan. Ada. Dan ketika dibangkitkan itulah hidup. Nah, ini motivasi untuk orang-orang beriman ketika itu, sekaligus menakutkan orang-orang kafir ketika itu yang menyangka hidup itu hanyalah di dunia, lepas itu tidak ada apa-apa. Oke. Tapi ada jenis musibah yang kedua. Yang kedua ini yang orang risau sangat, macam hari ini. Dan hari ini, musibah hari ini sama sebiji dengan yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Anda takut hari ini nak keluar? Takut apa? Takut COVID. Contohlah kan. Khauf. Nah, ini namanya musibah. Anda lapar hari ini, takut keluar nak beli apa-apa. Tapi orang sekarang tak takut pun. Bagi gateway rame. Orang belanja semuanya. Tak tahan juga. Lapar. Wa naqsim minal amwal. Ya, duduk kat rumah tak ada kerja, kuranglah harta. Simpanan pun berkurang. Wal anfus. Yang terkena COVID pun akhirnya dikarantin. Dikarantin dekat apa? Sungai Buloh. Ada yang meninggal. Kurang jiwa manusia dekat Malaysia. Wasamarat. Orang sudah takut nak bercocok tanam. Takut kena COVID. Hilanglah. Kuranglah tanam-tanaman itu. Buah-buahan itu. Tapi ada yang masih berani bertanam juga. Ya, boleh. Tengok ada yang menghasilkan rock melon. Ada yang menghasilkan chili. Tetap masih bercocok tanam. Tapi ada kurang lah. Kurangnya juga begini, orang tak bekerja, duduk kat rumah, hari-hari makan aja. Yang biasanya cuma 1 cawan selesai, sekarang 1 cawan beras, sekarang 3 kali cawan. Sekali makan. Subhanallah, kurang lah. Oke. Baik. Tetapi Allah mengatakan, di sebalik musibah yang Allah timpakan itu, ada tersimpan kebahagiaan. Tapi khususnya bagi orang-orang yang memilih untuk bersabar. Bersabar. Sabar itu lebih mudah sebetulnya daripada syukur ya. Maka ketika kita susah bersyukur, Allah masih sayang kat kita, Allah bagi yang namanya musibah. Oke, dan musibah di situ sudah kita sebutkan, tetapi Allah membagikan caranya ya. Ketika ada penyakit datang ya, penyakit datang tadi itu, datanglah ke pihak farmasis ya, tanya tukar obatnya, tukar petunjuk dengan obat, tanya dosnya, tanya berapa penggunaannya. Ini metodenya di sini. Metodenya adalah mengucapkan kalimat istirja. Mengucap kalimat istirja itu bermakna tazakkur, mengingat semula maklumat-maklumat dalam Al-Quran, siapakah kita sebetulnya. Oh, ternyata Allah katakan kita adalah hambanya, kita adalah miliknya, kita bukan hamba dunia, tapi kita hamba Allah dan kita akan diambil oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis yang sahih dikatakan tambahannya, ya, kalau setiap kita berdepan dengan fenomena, dengan tindakan Allah, menimpakan musibah ke kita, ucapkan dahulu ucapan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah, kemudian Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalau kita sepadukan antara Quran dengan Sunnah, tidak bercanda. Alhamdulillah itu merupakan kelapangan hati. Alhamdulillah bestnya Allah buat semua ini ada hikmahnya. Baru kita katakan iyalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kan milik Allah. Maka orang yang macam ini akan dibinakan oleh Allah Baitul Hamdi, rumah pujian. Jadi rumah pujian itu ada karena musibah itu ada. Dan musibah itu ada supaya ada orang-orang yang mengucapkan Alhamdulillah. Tetapi Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Orang yang bersyukur itu amat jarang. Syukur dalam arti apa? Begini. Syukur itu ke atas nikmat. Bersabar itu ke atas musibah. Ketika kita mampu bersabar ke atas musibah, itu sebuah kenikmatan yang perlu untuk disyukuri. Syukur, sabar, begitu terus hidup kita. Ya. Jadi, ucapkan Alhamdulillah, karena Allah itu Rabbul Alamin. Lalu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min, kulluhu khair. Kullu amruhu khair. Ya, amruhu khair. Sangat menakjubkan urusan seorang mukmin ini.
Semua perkara yang menimpa ke atasnya itu baik. Jika ditimpa sarra, kenikmatan, dia bersyukur, itu baik. Jika ditimpa dharra, kesengsaraan, dia bersabar dan itu baik. Dan tidak ada yang boleh memiliki perkara ini kecuali seorang mukmin. Kemudian yang kedua juga, ya, hadis yang sahih, sahih Muslim ya. Rasulullah SAW juga mengatakan, tidaklah sesuatu itu menimpa seorang mukmin atau seorang muslim, ma yusibul muslimah min nasabin wala wasabin wala hazan wala hammin wala adhan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu. Keperitan hidup, kesusahan hidup, kegelisahan, kesedihan, kesakitan, kebimbangan, bahkan duri yang menusuk pun, jika bersabar atas semua itu, maka itu semua adalah pembersih dosa yang ada bersama kita. Kadang-kadang dosa itu boleh hilang, tertutup ketika kita melakukan kebaikan, memilih bersyukur. Tapi karena tak bersyukur-syukur, Allah bagilah musibah supaya kita boleh bersabar. Jadi musibah itu lebih senang sebetulnya cara menghadapinya. Tapi ramai orang tak boleh menghadapi musibah dengan baik, bermakna syukur lagi lah lebih sedikit jumlahnya. Baik ya, jadi ini jenis musibah, ini metodenya. Ya, ini di sini kemuncak renungan kita. 157. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, terakhir ya perempuan semuanya tuan-tuan. Saya teringat kata-kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ketika Allah mentakdirkan manusia itu masuk ke dalam surga, maka Allah akan hadirkan petunjuk-petunjuk yang mengarahkannya menuju tempat peristirahatan yang abadi. Petunjuk-petunjuk yang menghantarkannya itu adalah melalui perkara-perkara yang paling dibencinya. Perkara-perkara dibenci itu adalah musibah. Suatu yang tak disukai. Jujur aja, tak ada orang kalau ditimpa anaknya, ditimpa musibah melalui anaknya sakit lalu meninggal, lalu ini perkara yang paling bagus dalam hidup saya seronok, mestilah ada emosi itu sedih, baru ada rawatannya, ada gelisah, ada rawatannya begitu. Beliau menyambungkan lagi, dan ketika Allah mentakdirkan seseorang itu memasuki neraka, maka Allah akan menghadirkan petunjuk-petunjuk untuk menghantarkannya menuju kebinasaan ataupun menuju kesengsaraan yang abadi, yaitu melalui apa? Hadirnya perkara-perkara yang dicintai. Sekarang kita menginginkan perkara yang kita cintai atau yang kita benci, atau kita menginginkan perkara yang dicintai oleh Allah dan dibenci oleh Allah. Apa yang kita benci itu yang dicintai oleh Allah, apa yang kita cintai itu yang dibenci oleh Allah. Oke, Masya Allah. Baik. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi, orang kalau ingin mendapat petunjuk, dia akan dibuat oleh Allah sakit dahulu. Biar adil. Ketika Al-Quran dikatakan sebagai kitab petunjuk yang diturunkan kepada Rasulullah, kita cek bagaimana sakitnya Rasulullah setiap mendapatkan wahyu itu, sampai sakit telinganya, sakit jasadnya, sampai membawa pada pingsan. Dan itu yang dialami oleh Zaid bin Sabit, seorang penulis kutabul wahyu, penulis wahyu. Ketika hendak menuliskan wahyu, datang wahyu, satu huruf datang kepada Nabi, pingsan Nabi dan badannya menimpa pahanya Zaid bin Sabit. Kata Zaid, berat sangat badan Nabi menimpa diri saya. Jadi kalau kita ingin dapat petunjuk itu memang berat, tuan-tuan. Ketika Anda sakit, katakanlah Allah tengah bagi petunjuk saya. Ketika Anda sedih, katakanlah Allah tengah beri petunjuk saya. Ketika Anda sedih, katakan Allah tengah beri petunjuk saya. Ketika Anda letih dan payah, katakan Allah tengah beri petunjuk kepada Anda. Dan saya simpulkan di dalam hidup saya ketika saya sakit selama 20 hari. Sakit 20 hari.
Saya katakan, ya Allah, inilah hakikat petunjuk yang saya minta kepadamu. Petunjuk itu artinya, kalau kita bersabar, puan-puan, tuan-tuan, dosa akan digugurkan. 1. 2, pahala akan ditambah. 3, derajat kita akan dinaikkan. Mengingat tentang baiknya Allah melalui nikmat musibah ini, membuat kita akhirnya mau bersabar. Tadi itu wasta'inu bis-sabri. Mau bersabar. Karena bersabar itu bukan menerima. Bersabar itu di sebaliknya kita ingat pahala ada, pengguguran dosa ada, kenaikan derajat Anda ada. Nah, itu yang kita hadirkan. Jadi setiap ada emosi, ada masalah, musibah, semua itu akan diselesaikan dengan cara zikrullah, tazakur. Ingat balik, kenapa Allah buat begini? Untuk apa? Tujuannya apa? Bila tahu tujuan di sebalik apa yang Allah hadirkan, jiwa kita akan lapang, jiwa kita akan tenang, lalu mudah untuk berdepan dengan segala bentuk perkara-perkara yang semula kita benci menuju kecintaan. Maka cintailah perkara yang dibenci oleh ramai manusia ketika Allah mencintai apa yang sebetulnya dibenci oleh manusia itu. Ya. Dan jangan pernah kita katakan Tuhan tak sayang kita ketika musibah itu datang. Justru itulah bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita. Rahimnya Allah membuat kita menderita. Saya ingat satu ungkapan orang barat. Ungkapan saja. Sungguh menuju kesempurnaan itu amat menyakitkan. Saya katakan andai kata dia tahu Quran orang ini. Subhanallah. Sungguh menuju kesempurnaan itu sangat menyakitkan. Ya. Jadi kita untuk menuju kesempurnaan memang sangat menyakitkan. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga hasil renungan ini boleh kita tukarkan menjadi obat, ya, menjadi aplikasi praktis untuk mendekatkan jarak kita menuju Allah, dan seterusnya Allah akan menghilangkan rintangan-rintangan kita di sepanjang jalan menuju Allah Ta'ala, tumpuan segala damba manusia. Baik, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.